Jadi ini benar-benar karya tunggal miliknya Mbah Tardi. Totalnya berapa Mbah ini karyanya yang ditampilkan? Alhamdulillah 159. 159 karya lukisan ya Mbah ya. Lukisan semuanya yang ditampilkan di Taman Budaya Jawa Tengah. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Oke, alhamdulillah hari ini kita edisi yang sangat spesial dengan suasana yang baru. Dengan suasana yang baru kita berada di Taman Budaya Jawa Tengah bersama dengan seniman, masya Allah, seniman nasional dengan Mbah Tardi, masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbah Tardi, insya Allah. Sehat Mbah Tardi? Alhamdulillah. Ya Mbak Tardi, insya Allah nanti kita ingin diskusi ngobrol-ngobrol Mbak. Iya. Sepertinya ini dalam waktu tanggal 22 sampai 26 ini ada pameran tunggal karyanya Mbah Tardi ya Mbak. Nah nanti saya ingin tanya-tanya sih Mbak, biar nanti memancing anak-anak muda untuk bisa datang ke Taman Budaya Jawa Tengah untuk melihat karya-karyanya Mbah Tardi. Harus. Yes, siap. Mbak Tardi, mungkin sebelum saya panjang lebar, saya ingin tanya sih Mbak, alasan Mbah Tardi mengadakan pameran tunggal ini apa sih Mbah? Gitu Mbah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta seni dan seluruh anggota Lazismu, bahwa pameran itu kami rancang 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu Mbah ya? 3 tahun yang lalu itu untuk menandai saya sudah pensiun. Oh begitu, nggih. Lalu kemudian Allah ngasih ujian COVID-19. Oh sempat COVID 2 tahun itu Mbah ya? Kemudian baru tahun 2022 itu pun juga pihak Taman Budaya belum bisa mendapatkan tempat untuk tahun 2022. Lalu kemudian saya diminta untuk memperbarui proposal dan barulah bulan Februari ini tercover untuk pameran tunggal. Pameran tunggal ya. Oke, ini temanya moderatograf ya Mbak ya? Iya. Jadi ini benar-benar karya tunggal miliknya Mbah Tardi. Totalnya berapa Mbah ini karyanya yang ditampilkan? Alhamdulillah 159. 159 karya lukisan ya Mbak ya? Lukisan semuanya yang ditampilkan di Taman Budaya Jawa Tengah. Ya Mbak Tardi, tadi itu seperti itu ya Mbak. Terus ini Mbak, dengan adanya pameran seperti ini, itu harapannya apa sih Mbah buat pengunjung ataupun anak-anak muda lah? Pertama, bagaimana meramaikan Solo, yang Solo dahulu sebagai kota kebudayaan atau kota kesenian. Kota kesenian ya Pak ya. Setelah bertahun-tahun para seniman yang terkenal itu pindah atau hijrah ke kota, ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Pertumbuhan regenerasi itu agak lambat, padahal kampus ada 3, satu FKIP, ada seni rupanya, kemudian FSRD, Ruang Seni Murni, dan isi Surakarta. Tetapi barangkali Solo perlu sabar karena banyak para seniman yang tidak betah di kotanya. Sehingga perlu ada kegiatan-kegiatan pameran yang salah satunya saya memang menjadi begini karena dibesarkan oleh pihak Taman Budaya, mulai dari seni rupa, kemudian seni teater, kemudian seni rebana dan sastra, kita sama-sama dibesarkan di sini. Jadi apapun yang dawuh dari Taman Budaya itu kita laksanakan sesuai dengan sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Itu mulai tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2000 sampai sekarang. Target saya ialah agar seni rupa tidak tertinggal dengan seni yang lain. Gitu. Ya, berarti 2000 sampai 2023 ini masih eksis ya Mbak ya? Alhamdulillah. 23 tahun Mbak. 3 tahun. Siap. Gini Mbak, melihat ya dengan harapan adanya pameran seperti ini kan membangkitkan kesenian lagi yang ada di Solo dan sekitarnya ya Mbak. Terutama anak mudanya karena generasi bangsa. Nah, untuk melihat fenomena seperti ini Mbak, itu sebenarnya sudah bahasanya itu kerentaknya anak muda itu sudah ada nilai positif belum sih Mbah untuk mencintai seni, ya mungkin salah satunya seni rupa seperti ini? Anak muda dengan 3 kampus juga komunitas-komunitas di Solo itu semuanya memiliki kerentek, cuma kerentek itu tidak cukup, maka perlu mencari roh. Oh gitu. Roh atau giroh tadi atau nyawa dengan nyawa atau roh masing-masing. Jadi titik berangkatnya tidak hanya mekanik, hanya sekedar menggambar, tapi juga mencari tentang
subjek, tentang objek, tentang tema, tentang diri dan seterusnya. Yang ini di Solo memang kurang bergairah. Maka gerakan-gerakan untuk menggali seni rupa di Solo dengan gerakan roh agar ada api seni rupa di Solo itu perlu diadakan pameran-pameran yang tanda kutip memang berkualitas begitu. Oh begitu nggih. Berarti dengan adanya pameran seperti ini sebenarnya juga salah satunya untuk membangkitkan gairah anak muda ya Mbak ya? Ya pasti. Iya. Iya. Kalau ini kemarin itu untuk yang terlibat lah Mbak. Yang terlibat ini dari anak-anak mahasiswa juga ada ya Mbak ya? Dari mana saja mungkin? Yang terlibat dari mahasiswa isi semester 8. Iya. Itu jumlahnya ada 9 orang, tapi yang satu meninggal dunia sehingga tinggal 8 orang dan dibantu oleh Mas Ahmad Tardiri itu staf TU di FKIP UNS. Oh, staf UNS. Kemudian juga tidak kalah penting untuk dicatat bahwa kurator itu secara teknis kami serahkan kepada Pak Dr. Nanang Yuryanto, MDS yang dia selesai S3-nya dan S2-nya di ITB. Yang tugas ia adalah tugas Pak Nanang ini memetakan karya-karya yang memakan 2 galeri ini, galeri besar dan galeri kecil, sehingga semuanya tertampung dengan spesifik, dengan indah dan enak dinikmati oleh para penonton gitu. Oh begitu, siap Mas Ardi. Ya, oke sobat podcast semua. Jadi tadi sempat saya lihat ada 2 ruangan besar ini yang sudah karyanya Mbah Tardi sudah tampilkan. Nanti mungkin bisa dilihat juga sobat podcast. Nah, ini Mbah, kadang kan seniman tuh punya ciri khas masing-masing gitu ya Mbak ya. Nah, betul. Kalau boleh tahu Mbah Tardi itu mungkin dari seniman yang lihat karyanya Mbah Tardi itu ciri khasnya Mbah Tardi itu karya yang seperti apa Mbak? Biar teman-teman podcastmu itu juga tahu sih bedanya karyanya Mbah Tardi dengan seniman-seniman yang lainnya. Ya, ciri khas karya saya itu dipastikan ada nilai-nilai yang tersembunyi tentang religiusitas, tentang spiritualitas. Yang kebetulan saya Muslim, sehingga apa yang kita tempuh, apa yang kita gambar, apa yang kita konsep ini insya Allah bermuara kepada religiusitas Islam itu. Insya Allah gitu ya. Berarti gitu ya, jadi karya-karyanya benar-benar bahasanya itu Islami, religius dengan masuk ke dalam hati mungkin ya Mbak, penonton-penontonnya untuk melihat, menikmati. Iya, bidian saya demikian. Dan saya tidak fokus ke kaligrafi murni. Oh iya, Mbak. Karena kaligrafi murni itu hanya orang-orang yang terbatas. Sementara muatan-muatan Islami atau muatan-muatan spiritualitas Islam itu bisa masuk ke format apapun, baik yang dekoratif, kemudian abstrak, kemudian sekedar drawing dan sebagainya, yang semuanya ada tujuan untuk mengharumkan Islam dalam tanda kutip lewat kebudayaan, lewat kesenian, lewat seni rupa, yang di sana diharapkan masyarakat modern yang di sekitar saya itu mengerti bahwa seni tidak harus berbentuk Islam tidak harus berbentuk kajian, tapi juga Islam bisa dinikmati dengan seni rupa. Dengan seni rupa. Masya Allah, guys. Wah keren sekali Mbak ini, Masya Allah. Ya, jangan lupa sobat podcast semua, menarik sekali. Jadi saya yang sebagai mungkin orang awam yang melihat karyanya Mbah Tardi itu bisa kayak terenyuh melihat karya-karyanya. Sepertinya saya dengar informasinya itu ada di sini, ada di Taman Budaya Jawa Tengah. Nanti kayaknya Ramadan itu ada di Sragen juga ya Mbak. Kalau boleh tahu itu benar nggak sih Mbak? Iya betul. Iya, itu gimana Mbak? Jadi teman-teman Layismu kalau tidak keliru, juga Takmir Masjid Al-Falah itu bekerja sama untuk membuat satu gebrakan kesenian tapi berada di lingkungan masjid. Oh, gitu. Lalu lewat Ustadz Umar, Masjid Al-Falah ini nanti coba dikemas dengan pendekatan filosofi bahwa pasar dan masjid itu didekatkan, pasar kesenian, pasar apapun didekatkan, dan di situ saya bersemangat sekali karena baru kali ini pameran di lingkungan Masjid Al-Falah yang nanti pertama dalam rangka untuk menyambut Musda Muhammadiyah, yang kedua Ramadan ya Mbak ya? Untuk Ramadan, terus yang ketiga bagaimana agar umat Islam tidak hanya suntuk pada ibadah mahdoh,
tapi juga sesekali menghibur diri mereka dengan seni rupa. Walaupun seni rupa itu seni yang sunyi, tapi bagi mata yang peka sebenarnya masih sangat-sangat diharapkan untuk dilihat oleh para masyarakat yang notabene di kota Sragen. Oke, siap, Masya Allah. Wah, ini menarik sekali nih, Mbak. Masjid yang biasanya hanya sholat, ibadah, ngaji gitu ya, Mbak. Betul. Tapi nanti ada nuansa seni rupanya di dalamnya. Nanti jangan lupa tunggu di Ramadan ya, Mbak ya. Di Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen. Silakan nanti teman-teman datang di sana menikmati karyanya Mbah Tati sekaligus ibadah. Jadi dapat ibadahnya juga dapat seninya ya, Mbak ya. Masya Allah. Jadi gitu sekali datang sudah dapat beberapa manfaatnya. Oke, mungkin sekali lagi Mbah, saya ingin bertanya. Kadang di sini itu kan anak muda itu mungkin tidak semuanya ya Mbak ya bisa menikmati seni rupa. Nah, untuk bagi-bagi mungkin teman-teman sobat podcastmu juga yang anak muda untuk menikmati paling dasar lah Mbak, menikmati seni rupa sehingga benar-benar bisa memaknai bahwasanya sebenarnya kesenian ataupun keindahan itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk nyata, tapi seni rupa saja itu bisa dinikmati dengan keindahan. Itu apa Mbak? Kiat-kiatnya biar kita juga bisa menikmati itu Mbak. Jadi setiap orang itu pelukis, setiap orang itu memiliki keahlian menggambar, cuma tidak sekolah di sekolah seni sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang dipakai, apa yang melekat di sepatu, melekat di rumah, melekat di mobil, melekat di sepeda motor, juga melekat pada kacamata, termasuk buku-buku, semuanya mengandung karya seni rupa itu. Cuma untuk apa ya, memberikan ruang-ruang kepada mereka secara umum, sebenarnya banyak-banyaklah membaca buku, banyaklah melihat pameran, juga banyak-banyaklah berdiskusi apa itu seni rupa dan bagaimana tujuan berseni rupa itu. Dan sebenarnya mereka sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat kesenirupaan. Cuma mungkin tidak ada apresiasi, tidak ada diskusi, tidak ada dialog yang intens dengan para ahlinya atau para pelukis atau para budayawan yang ada di sekitar Solo, Sragen dan sebagainya, sehingga seni itu terasa susah. Padahal apa yang kita lihat itu semuanya sebenarnya itulah karya seni rupa itu. Oh, Masya Allah. Seperti sebenarnya kalau kita lebih bisa memahami apa yang kita lakukan, sebenarnya juga semuanya ada unsur seni di dalamnya. Semuanya ada unsur seni rupanya. Sepanjang bisa dilihat, sedangkan yang didengar biasanya masuk kategori seni musik. Oh, Masya Allah, siap. Jadi tanpa disadari, Mas Roni dan sebagainya yang hadir ini sudah menikmati karya seni rupa, cuma tidak menyadari bahwa itu karya seni. Oh, gitu, siap. Ya. Sudah mudah Ya. Oke, gitu sobat podcastmu. Jadi ternyata menikmati seni sebenarnya mudah. Bahkan apapun yang kita lakukan sebenarnya juga sudah menikmati seni rupanya. Saya tidak sadar ya mungkin Pak. Tidak sadar. Oke, sobat podcastmu, demikian diskusi dengan Mbah Tarti. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan bila perlu di-share sehingga konten ini bisa bermanfaat ke banyak orang yang lainnya. Cukup dari saya, mari kita nikmati langsung dengan karya Mbah Tarti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.